Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pagi itu Siti, Lani, dan teman-temannya berbincang mengenai pembelajaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Apa yang mereka berbincangkan? Mari membaca teks percakapan mereka berikut ini. Lani berkata, "Aku jadi teringat saat penyakit maku kambuh beberapa waktu yang lalu." Siti menjawab, "Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Kalau aku pernah merasakan sakit gigi, wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar. Tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi," kata Dayu. Betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah, dan dengan bantuan ludah yang menyelubunginya, makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus. Jelas Siti panjang lebar. Lani berkata, kemudian esofagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Menarik sekali ya perjalanan makanan ini, sahut Dayu. Jangan lupa saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik, tambah Lani. Mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit mah, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dalam dan sariawan. Jelas Siti mengakhiri percakapan. Berikut adalah beberapa contoh iklan di televisi yang mempromosikan tentang obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan. Dalam kelompok-kelompok kecil, cobalah untuk memeragakan iklan-iklan tersebut. Obat sakit perut PSP, pil sakit perut. Laki-laki yang pertama, meringis sambil memegangi perutnya. Makanan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak, kata perempuan yang pertama. Laki-laki kedua bertanya, "Tidak bawa PSP ya?" Tersenyum sambil memegang obat PSP. Kemudian narator berkata, "Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok." "Minta obatnya," teriak laki-laki satu. "Minta, beli," kata laki-laki dua sambil tertawa. Kemudian narator berkata, "Perut tidak enak? Pilih yang benar, PSP." Nah, jelaskan isi dari iklan. Iklan mengenai produk obat sakit perut yang bentuknya kecil alami dan bermanfaat dalam mengatasi penyebab sakit perut. Dalam kelompok kecil, diskusikan keunggulan yang terdapat dalam produk iklan. Iklan di atas memiliki keunggulan produk, yaitu pilnya bentuknya kecil alami dan mengatasi penyebab sakit perut. Pilihlah satu orang untuk tetap berada di tempat kelompok, sementara yang lain pergi mengunjungi kelompok-kelompok yang lain untuk mendiskusikan keunggulan produk iklan. Tuliskan hasil diskusi dari kelompok-kelompok yang dikunjungi. Setelah selesai, kembali ke kelompok masing-masing dan kemukakan hasil diskusi yang diperoleh. Bersama teman sekelompok, cobalah peragakan iklan elektronik. Namun sebelumnya, rancanglah iklan elektronik tersebut dengan rapi. Gunakan pedoman berikut. Jika kamu mendapat kesempatan membuat iklan obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan, obat apakah yang akan kamu iklankan? Misalkan saja obat diare. Apa kelebihan dari obat yang kamu miliki bila dibandingkan dengan yang lain?
Obat ini berperan aktif dalam memperkuat dinding lambung dan usus kecil berkat kandungan agen sitoprotektifnya. Kemudian apa yang membuat sebuah iklan di media elektronik tersebut menarik untuk ditonton? Misalkan saja penggunaan bahasa dan menyertakan informasi detail produk. Manakah yang membuat iklan di atas menarik jika dilihat dari bentuk percakapannya? Berikan alasanmu. Detail produknya, karena iklan tersebut menjelaskan kelebihan dari obat tersebut. Nah, ini adalah bentuk iklannya ya. Obat diare Scantona. Pria yang pertama, aduh perutku mulas, maringis sambil memegangi perutnya. Makanya makan makanan yang bebas bakteri sehingga perut tidak mulas, kata wanita yang pertama. Pria kedua kemudian bertanya, tidak bawa Scantona ya? Tersenyum sambil memegang obat Scantona. Narator berkata, untuk gangguan perut karena bakteri atau virus, gula pada susu, penyakit usus dan stres, segera atasi dengan minum Scantona. Scantona mengatasi penyebab diare hingga tuntas. Scantona berperan aktif dalam memperkuat dinding lambung dan usus kecil berkat kandungan agen sitoprotektifnya. Minta Scantonanya, kata pria yang pertama. Minta, beli, kata pria yang kedua sambil tertawa. Perut mulas karena diare, pilih yang benar. Scantona datang, diare hilang, kata narator. Mari membaca percakapan Edo dan Benny di bawah ini. Edo berkata, wah ternyata menarik sekali ya kegiatan belajar kita hari ini. Iya Dus, dari tadi aku memperhatikan betapa asiknya kamu mengerjakan semua tugas. Kamu sampai lupa makan siang ya, tanya Benny. Oh iya Benny, aku sampai lupa. Bahaya nih, mahku bisa kambuh lagi. Padahal setelah ini kita akan belajar sistem pencernaan. Aku perlu energi agar dapat konsentrasi pada pelajaran berikutnya, jawab Edo. Betul sekali Do, tubuh memerlukan energi yang didapat dari makanan yang kita konsumsi dan dicerna oleh sistem pencernaan tentunya. Ayo Do, kamu makan siang dulu, kata Benny membenarkan. Baiklah, terima kasih ya Ben sudah mengingatkanku, jawab Edo. Benar sekali apa yang dikatakan Edo. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Komponen penyusun sel dan jaringan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu sistem kompleks dalam tubuh adalah sistem pencernaan. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Masih ingatkah kamu pembelajaran mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan manusia? Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Setiap kelompok akan membuat diagram sistem pencernaan berikut nama dan fungsi tiap-tiap organ di dalamnya. Baca dan ikutilah langkah pengerjaan. 1. Pilihlah ketua kelompok dan mintalah diagram kosong tubuh manusia kepada gurumu. 2. Buatlah daftar organ-organ yang termasuk dalam sistem pencernaan manusia. 3. Agar pengerjaan lebih cepat, ketua kelompok perlu mendelegasikan tugas kepada tiap-tiap anggota untuk menggambar organ-organ tersebut. Berilah warna dan guntinglah dengan rapi. 4. Urutkan dan tempel organ-organ tersebut pada diagram tubuh manusia yang kamu dapat dari gurumu. 5. Tuliskan fungsi dari tiap-tiap organ dengan rapi pada kertas kerja atau dapat juga pada kertas kecil terpisah dan ditempel di dekat organ yang bersangkutan. 6. Bekerja sama dengan baik. Manfaatkan waktumu semaksimal mungkin karena gurumu akan memperhatikan cara bekerja dalam kelompok. 7. Selamat belajar. Usahakan membuat diagram sistem pencernaan dengan rapi dan semenarik mungkin. Kita akan menggunakannya kembali pada pembelajaran berikutnya. Nah, misalkan hasil diagram sistem pencernaannya seperti ini ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.